berdoa seperti apa. Ya kita sudah sedikit membahas 2 minggu lalu, kalau saudara miss silahkan saudara boleh akses videonya. Nah doa seperti apa? Yes, tentunya ada jenis doa macam-macam. Ya saya akan go through secara cepat jenis doa yang seperti apa. Tapi satu hal begini saudara, sering kita ditanya kenapa kita berdoa. Kalau saudara bertanya dengan diri saudara, kenapa saudara berdoa? Kenapa kita berdoa? Ya, kalau kita mau jujur saudara, ya kebanyakan kita berdoa. Mengapa kita berdoa? Karena kita butuh pertolongan. Betul kan? Gitu. Jadi ada orang ya, tentunya kita mengalami ini semua. Kita berdoa karena kita takut, karena kita khawatir atas sesuatu yang kita hadapi, sehingga kita cari pertolongan. Karena kita orang percaya, kita datang kepada Tuhan. Tapi ada jenis doa yang kita berdoa karena kita mengenal Dia, karena kita punya hubungan. Nah itu dua hal yang berbeda, ya. Itu dua hal yang berbeda. Walaupun kita seringkali kita berdoa, di doa kita datang kepada Tuhan karena kita butuh pertolongan, karena kita mengalami krisis, we are in a situation, ya kita nggak tahu mesti gimana. Ya, yang pertama adalah ini, doa yang satu arah. Ini yang paling banyak dilakukan oleh orang ya, apakah kita, bukan hanya orang Kristen. Doa satu arah tuh begini ya, kita datang kepada Tuhan. Kalau saudara tanya, gimana cara berdoa? Semua orang kan bilang, ya doa gampang, datang kepada Tuhan and then bawa permohonanmu. Udah, gitu aja kan. Tidak salah sekali lagi, karena Alkitab juga mengajarkan nyatakanlah segala keinginanmu di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itu ada di Filipi 4 ayat 6. Ada di Alkitab. Maka damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Ya, saudara pernah dengar ayat itu. Tidak salah, tapi selalu saya katakan there's more. Bukan cuma itu. Ya, doa satu arah itu ya datang kepada Tuhan. Tuhan, saya dalam kesulitan begini-begini, please help me. Berkatilah saya, berkatilah keluargaku, please help me. Tolong, I'm in a situation and that's it. Close with amen. Udah, tinggal. Kita semua pernah mengalaminya. Setiap kita di ruangan ini pernah mengalami seperti itu. Tapi there is more. Seperti saya sampaikan ya, ada lagi. Apa yang berikutnya? Yang ini saudara. Ya, tidak satu arah, tapi kali ini dua arah. Nah kalau kita bicara dua arah, berarti seperti saudara berbicara dengan seseorang. Saudara ngobrol atau berbicara ngomong sama seseorang, itu ada kalanya kita bicara, dia yang dengar. Tapi habis itu kan dibalik toh, dia yang bicara, kita yang dengar. Saudara pernah punya nggak teman atau saudara punya kenalan yang dia senangannya ngomong terus, begitu dia selesai ngomong, kita baru mau ngomong. Sorry ya, udah ya aku sibuk nih, tinggal. Atau saudara pernah telepon, entah saudara punya kenalan telepon, oh dia seneng ngomong, gak ada koma, kayak radio, bunyi terus, teret, begitu kita mau ngomong, ditutup sama dia. Karena dia gak punya waktu. Pernah dalam situasi seperti itu? Atau mungkin ada kenalan saudara yang model begitu? Terus terang ada, memang yang jenis seperti itu orang ada. Dan orang itu biasanya gak sadar bahwa dia tuh ngomong, terus dia gak kasih kesempatan orang buat ngomong. Nah kalau kita bicara doa yang dua arah, itu berarti kita ngomong, tentu pada saat kita ngomong, kita berharap yang kita ajak ngomong dengar, Tuhan mendengar. Tapi setelah itu, gantian biar dia yang bicara, kita yang mendengar. Nah yang ini yang problem. Kenapa? Karena Tuhan tidak terlihat. Nah mostly kita punya mindset kita, mentalitas kita sudah dibentuk bahwa kita hanya bisa percaya sesuatu yang bisa kita lihat. Begitu kita tahu yang ini nggak kelihatan, maka di kepala kita langsung punya pertanyaan begini, apa iya kita bisa mendengar suara Tuhan? Apa iya dia bisa ngomong, kita bisa dengar? Nah kalau saudara ditanya, apakah iya? Ada orang tanya sama saudara, apakah iya menurut kamu Tuhan bisa ngomong? Menurut kamu Tuhan bisa bicara kepadamu? Jawabannya yes, betul. Iya, bisa. Fakta bahwa dia tidak terlihat bukan berarti dia tidak bisa bicara. Dia bicara. The problem is kita belum tentu dengar. Dia hidup, saudara. Jangan lupa. Dia bicara, kita belum tentu dengar. Nah, yang dua arah ini, ya seperti saya bilang, ada di mana di dalamnya bicara dan mendengar. Ini terjadi yang namanya relationship nih loh. Ada hubungan.
Mengapa saudara telepon sama seseorang? Mengapa saudara ngobrol sama seorang, berbicara sama orang? Karena saudara mengenal orang tersebut. Jarang kita langsung terlibat percakapan, ya, obrolan dengan orang yang nggak kita kenal sama sekali. Kebanyakan karena kita mengenal dia, maka kita berbicara, menghabiskan waktu, berbincang, ngobrol, diskusi. Saudara punya relatif atau orang tua saudara mungkin yang masih di Indonesia. Tapi intinya karena ada hubungan. Nah, ini yang kita harus tahu. Karena ada hubungannya, maka kita bicara. Ya. Now, masalahnya begini saudara. Tadi saya udah bilang bahwa Tuhan tidak terlihat. Yohanes 4 ayat 24 berkata, God is a spirit. Dia adalah roh. Kita maunya dia ngomong, kita dengar. Betul toh? But God is spirit. Jadi seringkali dia bicara in spirit juga. Kita menangkapnya dengan roh kita. Titik ini tidak bisa dipahami secara logika, saudara. Tidak bisa. Tapi karena kalau saudara lahir baru, saudara punya Roh Kudus, di dalam saudara ada Holy Spirit-nya. Maka roh yang sama itu berbicara, saudara bisa tangkap itu. Itu dia. Ya. Bagaimana menjelaskannya? Gak bisa dijelasin gimana. Gak bisa dijelasin. Tapi dia bisa bicara. Dan seringkali seperti Alkitab katakan, dia bicara itu tidak keras. Saudara ingat waktu Elia datangi Tuhan berbicara, dikatakan in the still small voice. Ya, seperti angin sepoi-sepoi. Ya, tidak selalu loud. Nah, karena tidak selalu loud, maka seringkali butuh full attention, butuh perhatian kita full. Meskipun dia bisa bicara kapan saja, melalui apa saja, tapi seringkali suaranya itu tidak keras sehingga butuh kita, perhatian kita full attention. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau gitu bagaimana tahu bahwa itu suara Tuhan dan itu hanya perasaan kita? Seringkali ada pertanyaan gitu kan. Dari mana tahu bahwa itu Tuhan yang ngomong? Atau jangan-jangan cuma hati saya aja yang ngarang-ngarang? Atau jangan-jangan cuma pikiran saya yang keluyuran kemana-mana? Gitu. Saudara sering mungkin gak sering lah, tapi saudara pernah dengar kan ada orang mengeluarkan statement, God told me. Iya kan? Tuhan berkata kepada saya begini. Ya. Dari mana tahu bahwa itu Tuhan yang bicara dan bukan hati kita sendiri yang tergerak oleh keinginan kita. Karena begini saudara, seringkali kita datang kepada Tuhan dalam situasi punya masalah, minta tolong sama Tuhan. Saya kasih ilustrasi simple. Kita punya pilihan A atau B, kita datang kepada Tuhan. Karena kita tahu kita gak boleh salah milih. Lord please let me know, Tuhan kasih tahu saya harus lakukan A atau B. Saya harus pergi ke A atau pergi ke B. Tahu nggak? Karena saat kita doa seperti itu, seringkali Tuhan mau jawab bingung. Kenapa? Karena bisa jadi the best answer adalah C. Tapi karena kita sudah mengkotakkan Tuhan yang A apa yang B. Ya kalau saudara yang jadi Tuhan mau jawab gimana coba? Tuhan tahu kan? Nah bukan A, bukan B, tapi yang C. Tapi meskipun dia jawab C, biasanya kita udah nggak dengar bahwa dia jawabnya C. Kenapa? Karena kita sudah punya pikiran Tuhan yang A apa yang B. Sehingga jawabannya muncul C atau D, kita tidak dengar. Bukan dia tidak jawab, tapi kita tidak dengar. Karena hati kita sudah cuman mau tahu Tuhan pokoknya kalau nggak A apa B. Kayak gitu. Ya. Jadi sekali lagi, bagaimana kita tahu bahwa itu Tuhan yang bicara atau kita cuma ngarang-ngarang? Nomor 1, God is spirit and you have the Holy Spirit. Ingat baik saudara. Ya. Roh yang di dalam saudara itu yang akan memberitahukan. Karena seringkali spirit to spirit. Dia tidak selalu bicara audible melewat telinga kita. Ya. Nah, satu clue-nya begini. Ya, bagaimana mengidentifikasi suara Tuhan? Nomor 1, apapun yang dia katakan tidak akan bertentangan sama firman-Nya. Tidak akan. Apa itu firman-Nya? Apa yang tertulis? The problem is jika kita tidak tahu yang ditulis itu apa. Sehingga seringkali ya kita bilang bahwa oke Tuhan bilang sama saya begini. Tapi itu bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi kita merasa itu Tuhan yang suruh saya.
No, 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 no. Dia tidak akan bertentangan dengan firman-Nya, dia tidak akan melanggar firman-Nya. Nah, jika itu terjadi, kita tahu it's not God, itu bukan dari Tuhan. Mungkin cuman hati kita sendiri yang sekarang udah pengen banget ke situ, sehingga Tuhan jawab apapun juga bunyinya seperti itu. Gitu. Tapi karena kita tidak tahu isi firman-Nya, jadi kita tidak sadar bahwa itu ternyata tidak seperti yang di Alkitab. Itu udah pasti bukan Tuhan. Definitely it's not God. Dia tidak akan menyimpang dari firman-Nya. Wait, sebentar. Tapi kok hasilnya bagus? It's not God. Hasilnya bagus. It's not God. Saudara tahu banyak orang di luar sana yang gak kenal Tuhan, gak pakai Holy Spirit. Bisa melakukan hal-hal bagus? Bisa. Bisa. Mereka bisa jadi orang baik? Bisa. Tanpa Roh Kudus? Bisa. 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 Banyak orang berprestasi. Saudara yang sekolah. The best student. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Lihat apakah ada Holy Spirit-nya. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Tapi kita berbeda saudara. Nah itu penting sekali kita tahu firman Tuhan. Ya. Kita tahu, sehingga kita tahu kehendak dia apa. Pokoknya dia pasti sesuai dengan firman-Nya di Alkitab. Problem kalau kita nggak tahu Alkitab. Nah itu dia. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Kita harus cari tahu kehendak Tuhan. Kita harus cari, buka Alkitab untuk tahu, oh begini, begini, begini. Sehingga pada saat dia berbicara, pada saat kita berdoa dan mendapat jawaban doa, kita tahu, oh this is God. Nah, pada saat dia jawab, seringkali kita nggak suka sama jawabannya. Iya toh? Iya toh? Seringkali dia melakukan lebih dari yang kita, jawab lebih dari yang kita minta. Tuhan yang A apa B? Tuhan jawab C. Habis C kamu ke D. Habis D kamu lakukan E. Yang itu gak enak Tuhan, saya gak suka. Kalau kayak gitu gimana? Tuhan tidak paksa kita, tidak. Karena kita punya kehendak bebas. Tapi pada saat kita melakukan A sama B, risiko tanggung sendiri. Karena itu bukan kehendak Tuhan. Dan seringkali kita tahu Tuhan sudah jawab C, D, habis itu suruh E, kita tetap maunya yang A atau B. Udah, pokoknya yang ini bagus. Begitu kita lakukan dan hasilnya, endingnya, tanda kutip, kacau, kita datang lagi Tuhan, kira-kira datang lagi kepada Tuhan ngomongnya apa? Lord, why? Kenapa Tuhan kau biarkan ini terjadi? Lu aneh. Dia tidak membiarkan, dia udah kasih tahu jangan yang A, B, yang C, D, E. Tapi seringkali dia nggak ngomong jangan yang A, B, dia cuma bilang bukan itu, C, D, E. Enggak Tuhan saya maunya ini, begitu kita lakukan dan hasilnya tidak sesuai atau tidak baik, kita datang kepada Tuhan dan kita komplain seakan-akan Tuhan kau menuntun aku keliru. Betul nggak? Mari kita jujur saudara, kita sering gitu saudara. Hanya karena kita tidak bisa mengidentifikasi kehendak Tuhan. Hanya karena kita tidak tahu firman-Nya. Oke, yang berikutnya, ya tadi satu arah, dua arah. Dua arah ini hanya terjadi jika ada relationship. Berarti harus dibangun. Relationship tidak terjadi dalam satu malam, tidak saudara. Kalau kita tidak pernah menghabiskan waktu sama Tuhan, nggak ajaib jebret tiba-tiba kita punya hubungan sama Tuhan. Meskipun kita ke gereja terus. No. Bisa orang ke gereja terus, tapi hatinya tidak mengenal Tuhan. Bisa orang 20 tahun jadi Kristen, hatinya belum tentu mengenal Tuhan. Karena tidak ada relationship, tidak pernah meluangkan waktu, tidak pernah mencari kehendak Tuhan. Ininya enggak ada, meskipun udah 20 tahun jadi Kristen. Lanjut ya. Nah ini satu tahap lebih dalam lagi, fellowship. Fellowship itu begini saudara. Di mana Tuhan ada, engkau ada, di mana engkau ada, dia ada. Loh, pernyataan itu selalu betul. Because he is everywhere, ya kan? Tuhan itu maha hadir. Sehingga dimanapun kita, dia ada. Itu benar, selalu benar statement itu. Tapi yang saya maksud dengan fellowship adalah apa? Kita bisa merasakan bahwa dimanapun kita, Tuhan itu ada. Meskipun kita tidak sedang dalam sikap doa diam atau di gereja atau di dalam rumah, di dalam kamar. Tiba-tiba kita lagi lagi menunggu bis, menunggu train. Tiba-tiba klik Tuhan bisa ngomong sesuatu. Directly kepada kita. Melalui impression, melalui apa, suara hati, penglihatan, apapun juga. Ini lebih dalam dari yang nomor 2. Tapi syaratnya untuk bisa punya ini, Tuhan harus memiliki hatimu. Tuhan harus
memiliki hatimu dengan cara apa? Kita harus memberikan akses kepada Tuhan. Lord, do whatever you want. Akses itu harus kita kasih karena dia nggak akan tanda kutip nyelonong masuk meskipun dia maha segalanya. Karakter Tuhan demikian. Dia memberikan kepada manusia kehendak bebas dan dia tidak melanggar itu. Tapi kalau kita buka hati, memberikan diri kita dimiliki dia, maka dia bisa punya akses ke dalam diri kita dan dia bisa mengintervensi apapun juga karena dia tahu yang satu ini sudah memberikan dirinya. Tangkap saudara maksudnya? Ini nggak bisa dipaksa, nggak bisa. Kita harus berikan kepada dia. Kita harus berikan kepada dia. Hatimu dimiliki Tuhan apa enggak? Itu dia. Kita memiliki dia, tapi belum tentu kita dimiliki dia. Itu dua hal yang berbeda. Ya. Pada saat kita baru kenal Tuhan, baru jadi orang Kristen. Ya. Kita memikirkan kehendakku doh. Betul kan? Salah enggak? Enggak, karena memang anak kecil itu kan gitu kan. Anak kecil itu kan I, my, me. Cuma itu. Anak kecil cuma itu. Kalau kehendaknya enggak dipenuhi, dia cuma ngambek nangis. Sudah anak kecil kan gitu. Ya, saudara tahu yang punya anak-anak kecil. Rada susah memang. I, me, my. Udah. Dalam hubungan kita sama Tuhan, kalau kita masih di situ berarti kita masih kecil. Tapi semakin kita berjalan sama dia, kita semakin kenal, kita berani menyerahkan kehendak diri. Dan kita berani berkata, let your will be done. Kehendakmu yang jadi. Bukan berarti kita nggak punya kehendak, masih ada. Tapi pada saat itu tidak sama, kita bisa menanyakan, apa yang kau mau Tuhan? No, this is not easy. No. Ya, tapi ini the next step. Ya, untuk sampai tahap ini, ya parameternya satu, obedience, ketaatan. Seberapa kita taat sama dia? Karena dia sekali lagi, saya dulu bilang dia tidak akan intervensi. Dia akan lihat dari perkara-perkara kecil. Oh, dia perkara kecil dia taat. Ya, dia berani percaya sama Tuhan perkara kecil. Maka naik satu step. Yang ini berani lagi naik satu step sampai tadi saya bilang Tuhan punya 100% akses ke dalam hidup kita. Maka ini terjadi, fellowship. Ya, kalau saudara baca di Alkitab, Matthew, Mark, Luke, and John, 4 Injil. Ya, Yesus membangun fellowship-nya dengan murid-muridnya. Karena waktu itu dia datang secara fisik. Makanya dia memuridkan murid 12 nggak dari jauh tuh. Dia tinggal bareng, jalan bareng, makan bareng. Intense, close. Dia mau kenal murid-muridnya dan bukan cuma itu. Dia memberikan dirinya transparan, dilihat. Murid-murid Yesus itu adalah satu-satunya orang yang tahu dan pernah melihat Yesus, God. Dia adalah Tuhan. Dia berjalan sebagai manusia, dia tahu orang ini benar-benar manusia. Kenapa? Yesus bisa capek, bisa lelah toh. Ada di Alkitab. Dia bisa lapar, bisa haus. Bahkan hanya murid-murid yang tahu orang ini yang disebut the Son of God, yang sekaligus juga the Son of Man, bisa under pressure sampai ngomong seperti mau mati rasanya di Taman Getsemani. Yesus memberikan dirinya terbuka di hadapan muridnya. Enggak ada yang ditutupi. Karena dia mau ini, fellowship. Tapi demikian pula Yesus terhadap murid-muridnya. Begitu salah, dibilang salah. Direbuke. Saudara tahu, Petrus rasanya dekat sekali sama Yesus. Tapi Yesus suatu saat pernah bilang sama Petrus, get behind me Satan. Lalu, kalau saudara digituin mungkin besok udah cari yang lain. Itu Yesus, gak ada abu-abu. Hitam adalah hitam, putih adalah putih. Saya lanjut dulu saudara. Ya, ada satu jenis lagi yang namanya corporate prayer. Nah, corporate prayer ini doa bareng-bareng. Misalkan saudara dengan satu gereja doa, satu komunitas doa bareng. Ya, ini sedikit beda dengan nomor 1, 2, 3. Pada saat corporate prayer, doa bersama, kita tidak membawa agenda doa kita pribadi. Tidak. Tapi apa yang menjadi global issue di komunitas tersebut, ya, di gereja tersebut, ya, di lingkungan tersebut, itu yang dibawa naik. Dan ini harus ada leadernya. Kalau enggak doanya kemana-mana. Misalkan di sini berapa? 50 orang, yuk doa bareng. Doa bareng.
Oke, satu orang angkat doa A, satu orang angkat doa B, tiba-tiba di belakang angkat doa C. Jadi nggak kemana-mana. Ya itu nggak bisa demikian, corporate prayer. Ini this is another story lah anyway. Ya, lalu ada ini, nah ini menarik sekali. Intercession, apa itu? Doa syafaat. Doa syafaat adalah pada saat kita berdoa, membawa beban doa bukan kita punya. Kita berdiri on behalf of other people. Ya, untuk orang lain, untuk bangsa, untuk komunitas, untuk gereja. Sekali lagi kita tidak membawa agenda doa pribadi. Ya. Intercession sama prayer warrior, intercessor sama prayer warrior itu sebetulnya tidak sama. Orang yang senang doa, berarti kan orang yang senang berdoa belum tentu intercessor. Oh, belum tentu. Intercessor adalah seorang yang bisa diberi beban oleh Tuhan untuk mengangkat doa buat seseorang lain atau buat bangsa, buat komunitas atau buat hal lain. Tiba-tiba dia mendapat beban, aku harus berdoa buat kota Sydney. Kenapa? Karena banyak orang tidak mengenal Tuhan. Gak ada angin, gak ada hujan. Tuhan sendiri yang taruhkan ke dalam hati orang tersebut. Dan dia angkat doa itu. Meskipun gak ada orang lain yang lihat. Itu intercessor. Itu intercessor. Contohnya, siapa? Saudara ingat Abraham? Cerita Abraham, ya, bagaimana dia berdoa untuk Sodom dan Gomora? Saudara ingat kan ceritanya? Ya. Tuhan datang kepada Abraham bilang, ini ada kota namanya Sodom dan Gomora jahat. Kejahatan mereka telah sampai kepadaku. Ya, kurang lebih gitu. Dan Tuhan mau menghancurkan Sodom dan Gomora. Apa yang dilakukan Abraham? Ini saya fast forward. Doanya si Abraham. Nah ini. Dia melakukan negosiasi, tawar-tawaran sama Tuhan. Tuhan gimana kalau ada 50 orang benar? Tuhan bilang, aku tidak akan menghancurkan. Turun lagi, gimana kalau 45? Aku tidak akan menghancurkan. Gimana kalau 40? Gimana kalau 30? Gimana kalau 20? Gimana kalau 10? Look, dari 50 tawar-tawaran sama Tuhan. Manusia tawar-tawaran sama Tuhan. Orang macam apa yang bisa begitu? Abraham belum ada Roh Kudusnya. Tapi dia punya hati, ini kota hancur nih. Kalau aku nggak standing in the gap between God and that city, habis kota itu. Dia masuk sendiri, nggak ada yang nyuruh, tawar. Tuhan 50. Oke 50, saya nggak akan hancurin. All the way down to 10. Tapi kita tahu ceritanya, not even 10. 10 orang benar pun tidak ada. Dan kalau saudara lihat, nih. Pada saat sudah angka terakhir nih, udah kayak mau beli tawar-tawaran harga, lihat nih, lihat. Nih. And he said, I will not destroy it. Ini kata Tuhan, I will not destroy it for the sake of 10. 33. So the Lord went his way as soon as he had finished speaking with Abraham. And Abraham returned to his place. Yang berhenti Abraham apa Tuhan? Abraham yang berhenti. Jadi saudara bisa bayangkan begini. Kalau Abraham nggak berhenti, ceritanya beda. Mungkin Sodom dan Gomora masih ada. Pernah kepikir itu nggak? Ini yang berhenti, ini kan tawar-tawaran toh. Yang berhenti Abraham. Bukan Tuhan yang berhenti. Seorang manusia biasa bisa tawar-tawaran sama Tuhan. Abraham, belum lahir baru, no Holy Spirit. Kalau saudara ada Holy Spiritnya, you can do the same. Abraham cuma mengenal Lot, ponakannya. Satu orang, ya mungkin istrinya, mungkin anaknya Lot 2. Dia tawar sampai 10, mungkin pikirnya masa sih 10 orang gak ada. Ternyata gak ada saudara. Kita tahu ceritanya, habis kota itu. Itu dilakukan Abraham. That's amazing. Nah, itu intercession. Lalu ada satu lagi nih, pray with authority atau prayer of faith. Berdoa dengan otoritas. Nah kalau saudara datang 2 minggu lalu, itu sebetulnya materinya ini. Pray with authority. Pada saat kita masuk ke yang satu ini, pray with authority, ya kita tidak memohon. Tapi kita memerintah, we command. Kita memerintahkan. Kenapa kok bisa begitu? Karena kita tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Contohnya, ini saudara. Ini contohnya. Nah, saudara tahu orang ini kan, Elia. Elia ini orang yang luar biasa. Jadi begini,
Kalau saudara baca di kitab Raja-Raja, Elia ini nggak ada introduction-nya. Maksudnya gini, introduction misalnya, saudara baca tentang Musa, saudara tahu Musa itu gimana dulunya kan, orang Israel lahir dari kecil, tahu ada ceritanya gitu. Sebelum dia masuk ke dalam arena itu ada ceritanya, background. Musa lahir kecil, disembunyikan oleh orang tuanya, ya tahu kan, saudara dihanyutkan di sungai dan seterusnya. Abraham pun gitu, ada ceritanya, ada backgroundnya. Semua gitu, Daud ada backgroundnya. Tapi ini nggak ada. Ini nggak ada, saudara ketemu Elia, ya, nggak ada backgroundnya. Begitu nama pertama Elia muncul, udah gini. Tiba-tiba Elia orang Tisbe, udah gitu. Siapa dia? Kita nggak tahu. Dari mana dia muncul? Kita nggak tahu. Nggak ada introduction-nya. Begitu dia masuk muncul langsung di arena berhadapan dengan musuh. Lihat. 1 Raja 17 ayat 1. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe. Cuman itu clue-nya. Ya. Kepada Ahab. Ahab ini raja Israel saat itu, tapi dia jahat karena terpengaruh istrinya yang namanya Isabel. Ya. Demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali, this is amazing. Kecuali kalau Tuhan yang berkata, kecuali kalau aku yang ngomong. Wow. Wait, who do you think you are? Siapa engkau? Look, except at my word. Manusia biasa. Tidak akan ada hujan, 3,5 tahun tercatat, bahkan embun pun tidak turun di atas bumi. Seberapa kering? Tidak ada hujan. Except at my word. Power. Authority. Dia punya otoritas untuk menyetop hujan. Kok bisa? Kenapa? Kita nggak tahu sayang background orang ini. Tapi ada satu clue-nya. Kenapa dia punya kuasa powerful? Saudara tahu di cerita Elia, bahkan dia bisa manggil api dari langit, toh? Ya kan, itu yang paling terkenal justru. Lihat. And Elijah the Tishbite of the inhabitants of Gilead said to Ahab, as the Lord God of Israel lives, before whom I stand. Before whom I stand. Itu kredensialnya. Berarti dia sudah ada di sini. Before whom I stand. Kalau bahasa Indonesia yang kulayani kurang akurat. Before whom I stand. Maksudnya apa? Dia. Kalau saudara ingat 2 minggu lalu. Minggu lalu. Ya, Mazmur 23. Siapa ingat ayat yang terakhir? And I will dwell di mana? Baru seminggu. Siapa yang di sini minggu lalu? I will dwell where? In the house of the Lord. How long? Selamanya. Dwell in the house of the Lord. Dan saya tanya kan minggu lalu. Bagaimana sebuah rumah itu bisa menjadi rumahnya Tuhan. House of the Lord. I will dwell. Bukan I will visit. And I will dwell in the house of the Lord. For the days of my life. Sebuah rumah bisa menjadi rumahnya Tuhan jika Tuhan berdiam di situ. Bukan bicara bangunan fisik. Elijah, before whom I stand. Sehingga akibatnya dia punya kuasa dan otoritas yang luar biasa. Ini dia menyetop hujan tidak turun 3,5 tahun. Begitu 3,5 tahun selesai, udah selesai 3,5 tahun, hujan turun langsung. Enggak turun langsung. Tuhan menurunkan hujan, udah selesai waktunya 3,5 tahun. Tidak, dia bilang lagi sama Elia, karena engkau yang menutup langit 3,5 tahun, engkau juga yang harus membuka. Bedanya, pada saat dia mau membuka langit, dia berdoa tidak 1 kali. Berapa kali? 7 kali. 7 kali. 7 times. Dia menyuruh bujangnya. Lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, dia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Maksudnya dilihat ada awan enggak? Karena udah saatnya hujan turun. Ini setelah 3,5 tahun. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. 7 times. Pertanyaannya, kalau dia sekali suruh bujangnya, gak ada awan. Dia berhenti. Ceritanya beda. Kalau 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, belum ada awan.
Dia stop, ceritanya beda. Karena baru 7 kali dia lihat jawaban doanya muncul. Apa yang kita pelajari? Mari kita jujur, seringkali kita berdoa, kita belum lihat dan kita berhenti. Dan kita mengambil kesimpulan, oh berarti Tuhan tidak berkenan. Oh berarti begini. Oh mungkin begini. Wait. 7 times. 7 kali. 7 kali. Keep pressing forward. Sampai sesuatu terjadi. Kenapa? Karena kita tahu bahwa yang kita doakan itu adalah sesuai kehendak Tuhan. Ya, itu yang perlu kita pelajari. Elia. Dia ingat, dia tidak berdoa memohon pada Tuhan. Dia command, dia memerintahkan. Ya, dia memerintahkan. There is power. Ya, saya tidak akan ambil semuanya, tapi saudara bisa lihat karena kita waktunya. Ya, saudara bisa lihat orang ini, kita ambil 2 contoh. Nah, satu lagi Musa deh. Oke deh, kita ambil Musa aja. Musa berdoa. Oh, Musa berdoa luar biasa. Yang paling terkenal doa Musa seperti apa? Saudara ingat pada saat di lereng Gunung Sinai, Tuhan mau memberikan 10 perintah Allah kepada Musa. Ya, ingat? Pada saat Musa naik 40 hari, apa yang dilakukan bangsa Israel di bawah? Mereka menyembah berhala, betul toh? Membuat anak lembu emas. Dan Tuhan begitu murka sampai bilang sama Musa begini, Musa minggir kamu, aku akan menghabisi bangsa ini, bangsanya sendiri. Menghabisi semua and I'm gonna start again with you. Maksudnya adalah begini, kurang lebih begini, oke Musa minggir kamu, bangsa ini akan aku habisi dan aku akan membuat bangsa yang baru dari engkau. Itu Tuhan ngomong gitu sama Musa. Tapi Musa intercede, dia step in between murka Tuhan dan bangsa Israel. Dia masuk di tengah-tengahnya dan berkata kepada Tuhan, Tuhan janganlah kiranya engkau murka. Kurang lebih begitu. Terus diingatin, Musa mengingatkan Tuhan, Tuhan engkau telah berjanji kepada Abraham, Ishak dan dibawa-bawa itu yang lama-lama. Abraham, Ishak dan Yakub, engkau yang membawa bangsa Israel keluar. Apakah engkau akan menghabisi mereka, menghancurkan mereka? Bagaimana nanti kalau orang-orang Mesir itu dengar bahwa bangsa Israel dibawa keluar hanya untuk dihabisi oleh Tuhannya sendiri. Kurang lebih Musa ngomong gitu. Itu udah mau dihabisi seluruh bangsa. Seluruh bangsa, 2,5 juta orang kurang lebih. Gara-gara jatuh ke dalam penyembahan berhala. Lalu setelah Musa ngomong gitu, apa komentarnya Tuhan? Ini aneh, lihat. Dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. So the Lord repented. Di terjemahan bahasa Inggris bagus. Dikatakan repented atau change his mind from the harm which he said he would do to his people. Mirip kayak Abraham. Satu kota udah mau dihabisi. Abraham step in, Tuhan 50. Oke. 45, 40, 30, 20, 10. Sayang dia berhenti di 10. Ini Musa juga kurang lebih melakukan yang sama. Jadi kita tahu ceritanya hari itu tidak jadi bangsa Israel dimusnahkan oleh Tuhan. Karena satu orang, karena Musa. Nah bayangkan kalau ini orang-orang biasa di perjanjian lama, mereka belum lahir baru, belum ada Roh Kudusnya. Sekarang bagaimana saudara? If you have the Holy Spirit in you, which is exactly the same, persis sama dengan Roh Kudus yang ada di dalam Yesus. Pada saat engkau berdiri di hadapan Tuhan, kira-kira kuasanya bisa seberapa? Tapi nyadar apa enggak? Aware apa enggak bahwa kita punya posisi segitu? Kalau kita enggak tahu, meskipun itu diberikan kepada kita tidak akan melakukan itu. Hanya karena kita lack of knowledge, karena enggak tahu aja. Ya, saya harus cepat saudara, saya skip beberapa. Satu lagi. Ya ini, ini terkenal. Sadrak, Mesak, Abednego. Udah semua tahu, kalau begitu dengar nama 3 orang ini apa? Dapur api, udah. Itu aja. Kita tahu mereka dipaksa menyembah berhala, mereka nggak mau, mati harus masukkan ke dalam dapur api. Tapi pada saat mereka dijatuhi hukuman mati mau dilempar ke dalam api, saudara boleh lihat Alkitab saudara, apakah ada mereka berdua, Tuhan lepaskanlah kami, seperti itu, memohon kepada Tuhan, Tuhan selamatkanlah kami dari hukuman mati, selamatkanlah kami dari api, tidak. Mungkin mereka tahu
Bahwa di Yesaya sudah dibilang, meskipun engkau melalui api, engkau tidak akan dihanyutkan. Meskipun engkau berjalan melalui air, tidak akan dihanyutkan. Melalui api engkau tidak akan dihanguskan. Mungkin mereka sudah tahu. Sehingga lihat jawabannya mereka. If that is the case, our God whom we serve is able to deliver us. Kok tahu banget? Tahu dari mana? Tuhan kami yang kami layani bisa, sanggup melepaskan kami. Yakin bener. Di depannya api. Tapi belum sampai situ. This is yang Lord. And he will deliver us from your hand, O King. 18, ini yang luar biasa. Ini yang gak semua orang berani. But, if not. Tapi jika pun tidak. Let it be known to you, O King, that we do not serve your God, nor will worship the gold image which you have set up. Jadi maksudnya apa? Berani mati. Udah. Mereka punya keyakinan yang solid. Tuhan pasti bisa tolong. Pasti bisa. Itu di depannya api loh. Kita dalam situasi, kebanyakan dari kita, saya tahu kita banyak menghadapi masalah yang beberapa yang cukup besar. Tapi mostly yang kita hadapi bukan life threatening situation. Betul loh. Kalau ini kan mati, orang dimasukin api. Tapi dia lihat, dia mengeluarkan statement dari iman mereka. Tuhan pasti bisa. Tapi kalau toh tidak, mereka nggak berubah iman. Ini langkah, saudara. Ini langkah. Ini langkah. Ini langkah. Oke, I'll have to close with this. Ya, ada tips bagaimana kalau saudara mau supaya doa saudara, kita punya doa yang akurat, yang berkuasa. Ya, ada beberapa hal. Nomor 1, berikan hati kita kepada Tuhan. Sehingga dia punya akses dalam diri kita. Akses ke dalam hati kita. Sehingga terjadi fellowship. Karena dia tahu dia bisa mengintervensi kapan aja. Tanpa kita menutup diri kita. Itu akses. Kita yang bisa kasih. Lalu, complete agreement with the word of God. Maksudnya apa? Maksudnya setuju dengan firman Tuhan. Apa yang tertulis, itu firman Tuhan, itu roh dan itu hidup dan itu Tuhan sendiri. Meskipun itu gak enak bunyinya, setuju. Setuju dengan firman. Setuju dengan firman. Sehingga pada saat kau ambil firman itu, taruh di dalam mulut, dilepaskan, itu ada kuasanya. Karena setuju. Kalau nggak setuju, nggak ada kuasanya, saudara. Ya. Ada yang menarik di 2 Tawarik 16 ayat 9. Ya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya. Wow, this is amazing. To show himself strong. Kepada semua orang? No, tidak kepada semua orang. Kepada siapa? Kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Bersungguh hati. Whose heart is loyal to him. Sayangnya nggak kepada semua orang. Gitu loh. Dia ingin menunjukkan kekuatan itu maksudnya, hey, I am God, I am God. I am God, I can do this, I can do this, I can do this. Dia ingin menunjukkan bahwa aku ini Tuhan yang berkuasa. Tapi hanya kepada orang yang bersungguh hati. Jelas. Sayangnya bukan kepada semua orang. Lalu obey and do the word. Obey and do the word. Lakukan firman Tuhan. Ya, kita sudah pernah dengar ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan pendengar saja. Sebab jika demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi nomor 1, tahapan pertama adalah mendengar firman, kita tahu. Dan kedua adalah melakukannya. Dan berani melakukannya. Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Worship team boleh kembali. Lalu, die to self. Ini yang tidak mudah, saudara. Die to self. Rasul Paulus tahu persis. Die to self. Galatia 2:20. Ya, saya ambil versi bahasa Inggris karena di versi bahasa Indonesia saya nggak tahu kenapa ya kalimat yang pertama ini nggak ada. I've been crucified with Christ. Nah, kita tahu Yesus mati di salib, betul toh? Semua orang tahu dari anak Sunday School. Dia mati di salib untuk apa? Kita tahu, untuk menebus dosa kita, untuk menyelamatkan kita. But
Faktanya bahwa I have been crucified with Christ. Aku telah disalibkan bersama Kristus. Ini enggak semua orang tahu. Wait. I have been crucified with Christ. Kapan? Paulus bilang, aku telah disalibkan bersama Kristus. Kapan? Yesus disalibkan 2000 yang lalu, tapi dia mengatakan statement ini, I've been crucified with Christ. Kapan? Tahu saudara kapan? Pada saat kita meletakkan kehendak kita itu die to self. Kita membiarkan Tuhan kehendakmu yang jadi meskipun itu gak enak. Itu berarti crucified with Christ. Sehingga kalimat berikutnya masuk akal. Bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus hidup di dalam aku. Statement ini, bukan aku lagi yang hidup, itu membuktikan bahwa akunya udah mati. Kapan matinya? Ini, pada saat disalibkan bersama Kristus. Sehingga kalau aku mati, maka yang hidup Engkau Tuhan. Maka kehendakmu yang jadi, bukan kehendakmu. Dia tahu. And the life, ya mana tadi? Ya, and the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Berikutnya, tinggal 2 poin. Repent, menarik. Repent itu berarti change your mind. Ubah pikiran. Repent if you are out of his will. Now gini, kita sudah lahir baru, kita berjalan dalam Tuhan, kita mengenal firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan. Seringkali kita melenceng, betul loh. Ada hal-hal di dalam hidup kita yang tidak akurat. Dan kita tahu, harusnya aku gak gini. Titik itu engkau tahu karena ada Holy Spirit, disadarkan. Begitu titik itu disadarkan, repent, berubah, harus berubah. Jangan stay di situ. Kalau kita tahu yang kita buat itu meleset, tidak berkenan di hadapan Tuhan, tidak sesuai firman, repent, bertobat dan berubah. Jangan diam di situ. Kalau kita sudah tahu itu keliru dan kita tahu itu nggak benar, tapi kita diam di situ dan terus melakukannya, saudara tahu apa yang akan terjadi. Coba bayangkan, kita sedang melakukan sesuatu yang melanggar firman. Tapi menit berikutnya, Tuhan berkatilah aku. Doanya seperti itu. Ada yang keliru. Nangkap maksudnya? Kita dibenarkan, maka itu kita berbuat benar. Kan gitu kan? Bukan kita melakukan yang benar, maka kita dibenarkan. Karena kita dibenarkan, maka kita berbuat benar. Jangan terbalik, gitu loh. Sehingga pada saat kita tahu ada yang tidak benar, kita harus berubah. Sehingga yang sisanya apakah berkat Tuhan, perlindungan semuanya itu masuk. Karena kalau enggak ini yang menghalangi saudara. Yang terakhir, learn and take one step at a time. Grow in your obedience. One step at a time. Saya selalu katakan Tuhan tidak membawa kita dari level 1 ke level 10. Tidak. Selalu dari hal-hal kecil kita bisa setia apa enggak. Dalam perkara kecil kita bisa setia enggak. Dalam perkara kecil kita berani enggak ikut firman Tuhan. Meskipun itu kecil. Meskipun enggak ada yang lihat. Meskipun enggak ada yang lihat. Pada saat kita tahu ini enggak benar. Don't do it. Meskipun enggak ada yang lihat. Kita tahu yang benar yang itu. Lakukan yang itu. Maka dia yang tersembunyi kata Alkitab. Dia akan melihat dan membawa. Oh yang ini setia. Bawa naik. Oh yang itu setia. Bawa naik dikit-dikit. Satu level demi satu level. Itu namanya bertumbuh di dalam Tuhan. Let us pray. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah
one more time. Katakan sekali lagi. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Oh yes Lord. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Dan segala hormat pujian hanya bagimu Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Thank you Jesus. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus.